Pada suatu siang, kapal perang raksasa USS Missouri melaju stabil di atas perairan yang bergelombang. Di dalam kapal, seluruh awak berada dalam posisi siaga, memeriksa panel-panel kendali dan menjalankan tugas masing-masing dengan penuh fokus. Di tengah suasana disiplin itu, kepala juru masak kapal bernama Casey Ryback tampak berjalan santai menyusuri lorong-lorong. Ia memperhatikan sekeliling, memastikan semuanya berjalan sebagaimana mestinya, sesekali menyapa awak lain dengan obrolan ringan, seolah menegaskan bahwa hari itu hanyalah rutinitas biasa di atas kapal perang. Hey, where's your whites? The presents. Got the dress, I forgot the pump. Chief Ryback, Captain. Yeah, send it, man. Di kabin kapten, seorang marinir melaporkan kedatangan Casey. Sang kapten menyambutnya dengan nada bercanda, menyinggung seragam putih yang tidak dikenakan Casey, bahkan berkelakar bahwa jika dirinya berada di posisi Casey, ia mungkin akan tidur sambil memajang seluruh medali yang dimiliki sang juru masak. Suasana akrab itu mendadak berubah ketika Komandan Creel masuk ke ruangan dan dengan nada tegas mengingatkan bahwa ini bukan waktu yang tepat untuk bersantai. Casey menanggapi pernyataan itu dengan singkat dan setuju, setidaknya untuk sementara, sambil menjelaskan bahwa ia harus menyiapkan sekitar 50 galon sup untuk pesta ulang tahun kapten. Setelah Casey meninggalkan ruangan, Creel mempertanyakan keputusan kapten yang masih menoleransi seorang juru masak. Namun sang kapten menjawab dengan tenang bahwa Casey bukanlah koki biasa dan ada banyak hal tentang dirinya yang tidak diketahui kebanyakan orang. You have no idea. Now let him be, EXO. Tak lama kemudian, sebuah siaran televisi di kapal mengumumkan bahwa Presiden Bush akan mengunjungi USS Missouri sebagai bentuk penghormatan sebelum kapal tersebut dinonaktifkan. Kapal legendaris itu dijadwalkan berlayar menuju San Francisco untuk menjalani misi terakhirnya. Di dapur, Casey kembali bekerja bersama timnya dengan penuh semangat. Suasana dapur dipenuhi tawa dan canda ringan, menciptakan kontras dengan ketegangan yang biasa menyelimuti kapal perang. Seiring berjalannya waktu, malam pun poek dan USS Missouri resmi berlayar meninggalkan perairan awalnya. Sementara itu di bagian lain kapal, beberapa pelaut terlihat membicarakan Komandan Creel. Mereka menyebut bahwa kewenangannya sebenarnya tidak sebesar yang ia tunjukkan, karena setiap pendaratan helikopter tetap membutuhkan persetujuan langsung dari kapten. Obrolan itu berkembang menjadi spekulasi tentang pesta kejutan yang akan digelar. Bahkan muncul gosip bahwa seorang model terkenal mungkin akan terlibat. Di lokasi berbeda, seorang marinir memperingatkan Creel bahwa pembatalan patroli bergerak berpotensi membahayakan keamanan senjata nuklir yang dibawa Missouri. Namun Creel mengabaikan peringatan tersebut dan tetap memerintahkan agar keputusannya dijalankan sesuai rencana. Kembali ke dapur, suasana mendadak berubah menjadi tegang. Beberapa marinir masuk dan mengumumkan bahwa makanan untuk pesta ulang tahun kapten akan dikirim menggunakan helikopter langsung dari Hawaii. Mereka memerintahkan seluruh kru dapur untuk naik ke dek utama guna menerima kiriman tersebut. Casey langsung menolak dengan tegas. Ia bersikeras bahwa hanya dirinya yang memasak untuk kapten dan segala urusan makanan harus melalui persetujuannya. Ketika dijelaskan bahwa ini merupakan bagian dari pesta kejutan, Casey tetap pada pendiriannya, menyatakan bahwa kapten tidak menyukai kejutan dan ia pun demikian. Rekan-rekannya menilai sikap Casey seolah sengaja mencari masalah, namun Casey menanggapinya dengan sikap dingin seakan tidak gentar menghadapi Creel. Di kabin kapten, sang kapten kembali mempertanyakan rencana pendaratan helikopter yang dilakukan tanpa izin resminya. Creel menjelaskan bahwa semua itu merupakan bagian dari kejutan yang telah diatur oleh Laksamana Bates. Meski masih menyimpan kecurigaan, kapten akhirnya mengizinkan rencana tersebut. Dengan syarat, Creel tetap berada di kabin sampai dipanggil. Menjelang kedatangan helikopter, Creel mendatangi dapur dan memerintahkan semua kru naik ke dek kecuali si Casey. Ia mulai melontarkan provokasi dan hinaan yang memancing emosi, hingga terjadilah dorongan fisik yang kemudian dijadikan alasan sebagai penyerangan terhadap perwira.
Karena tidak memiliki izin langsung dari kapten untuk menahan Casey secara resmi, Krill memutuskan untuk mengurungnya di dalam freezer penyimpanan daging. Krill kemudian menanamkan kesan buruk tentang Casey kepada seorang marinir muda bernama Nash. Steele. No one is to speak to him, no one is to let him out. If he tries... Ia meyakinkan Nash bahwa Casey adalah sosok berbahaya dan tidak stabil, serta memerintahkannya untuk bertindak keras jika Casey mencoba melarikan diri. Meski demikian, Nash terlihat ragu dan jelas merasa tidak nyaman dengan perintah tersebut. Tak lama kemudian, helikopter akhirnya mendarat membawa William Stranik, seorang wanita bernama Jordan Tate, serta beberapa tamu lainnya. William tampak sangat antusias menggelar pesta tersebut di tengah laut, sementara Jordan hanya berharap tidak mengalami mabuk laut. Para awak kapal terpukau ketika Jordan turun dari helikopter sebelum akhirnya rombongan itu dikawal Krill masuk ke dalam kapal. Welcome to the USS Missouri. Jordan dibawa ke ruang perwira untuk berganti pakaian dan menelan obat anti mabuk yang diberikan Krill. Di saat yang sama, pesta resmi mulai berlangsung di dek atas. William memperkenalkan dirinya dengan gaya santai dan percaya diri, seolah acara tersebut adalah perhelatan besar resmi, bahkan menyatakan bahwa pesta ini akan tercatat dalam sejarah angkatan laut, dan inilah saatnya memberi kejutan untuk sang kapten. Sementara itu di dapur, Casey masih berusaha berbicara kepada Nash dari dalam freezer. Ia mempertanyakan alasan dirinya dikurung dan mengingatkan Nash bahwa ia berhak menanyakan langsung kepada kapten apakah perintah itu benar. Nash tetap terdiam, terjebak di antara kewajiban menjalankan perintah dan suara hati nuraninya. Keadaan berubah drastis ketika di tengah pesta, William menanyakan siapa perwira dengan pangkat tertinggi yang hadir. Saat perwira operasi berdiri, William tanpa ragu langsung menembaknya, memicu kepanikan dan kekacauan. Orang-orang bersenjata yang datang bersama helikopter segera bergerak mengambil alih kapal. Krill menyerang kapten beserta pengawalnya, sementara para pelaut di ruang mesin disergap dan dilumpuhkan. It's just beginning. Who is the highest ranking officer? William kemudian menegaskan bahwa siapapun yang mencoba melawan akan mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Seluruh awak kapal dipaksa masuk ke kompartemen kosong yang kemudian disegel rapat. Setelah kendali penuh atas kapal berhasil diraih, Krill kembali ke kabin kapten dan menggeledah catatan pribadinya. Di sana, ia menemukan tulisan yang menyebut dirinya tidak stabil dan direkomendasikan menjalankan evaluasi psikologis, sesuatu yang membuat Krill merasa sangat tersinggung. Para penyusup bergerak cepat menguasai haluan, ruang navigasi, dan seluruh sistem kendali USS Missouri. William menyerahkan sebuah cakram penting kepada anak buahnya bernama Pete, memintanya menjaga benda itu seolah nyawa misi bergantung padanya. Ia memastikan sebagian besar awak terkunci di haluan, sementara beberapa lainnya ditahan terpisah sebelum akhirnya menunjuk Krill sebagai kapten baru dan menegaskan bahwa kapal kini sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Di dapur, Nash terus mengawasi freezer dengan penuh kecurigaan. Dari dalam, Casey meyakinkannya bahwa ia hanya kedinginan dan menyuruh Nash pergi ke anjungan. Nash pun menuruti perintah itu. Saat ia melapor tentang suara mencurigakan yang terdengar dari dapur, Krill dengan tenang mengarang cerita bahwa suara tersebut hanyalah bagian dari pesta. William bahkan memerintahkan agar cerita itu diperkuat dengan alasan bahwa Nash akan segera digantikan. Do not open the door. Yes, sir. Di Washington, Laksamana Bates berusaha memahami apa sebenarnya motif di balik pembajakan USS Missouri. Dalam komunikasi yang terjadi, William menjelaskan latar belakang tindakannya. Ia mengungkap bahwa beberapa bulan sebelumnya, analis CIA bernama Tom Breaker telah membatalkan operasi Cleopatra. Keputusan itu berbuntut panjang. 2 agen muda dikirim untuk membunuh Breaker, namun rencana tersebut justru berbalik arah. Breaker membunuh kedua agen itu dan mengirimkan potongan tubuh mereka sebagai pesan peringatan. Dari situlah, William menyatakan bahwa sistem yang ada sudah rusak dan hanya bisa dihancurkan lewat sebuah revolusi. So welcome to the revolution.
Tak menunggu lama, William memerintahkan Pete untuk segera meluncurkan sebuah misil. Peluncuran itu mengguncang kapal dengan keras dan tak lama kemudian, misil tersebut menghantam satelit red transmisi di orbit. I have a harpoon already locked on. Fire when ready. Di Washington, Bates langsung menyadari dampaknya. Hilangnya komunikasi dinilai sebagai ancaman serius, sehingga ia segera memerintahkan agar presiden diberitahu tentang situasi darurat ini. Sementara itu, di dek-dek bawah USS Missouri, para pembajak mulai mencabut balok-balok struktural dan melemparkannya ke laut. Tindakan ini dilakukan untuk membuka ruang dan mempersiapkan operasi lanjutan mereka. Dari kejauhan, Casey mengamati semua aktivitas itu secara diam-diam, bersembunyi di balik puing-puing dan bayangan kapal. Beberapa saat kemudian, ia bergerak menuju dek utama dan mendapati pemandangan mengerikan. Area tersebut dipenuhi jasad marinir, sementara sisa-sisa pesta berserakan di mana-mana. Sebuah kue raksasa terdorong ke samping dan musik yang sebelumnya mengalun ceria sempat terus berbunyi sebelum akhirnya berhenti. Di tengah kekacauan itu, Casey melihat Jordan yang tampak kebingungan. Ia masih menari tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi di sekelilingnya. Casey segera mematikan musik dan menarik Jordan ke sebuah ruangan terdekat. Begitu melihat jasad-jasad di sekitarnya, Jordan panik dan bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Casey kemudian menanyakan siapa dirinya. Jordan menjelaskan bahwa ia hanyalah seorang model yang dikontrak untuk tampil di pesta itu. Ia sempat meminum obat anti mabuk dan tertidur, sehingga ia sama sekali tidak menyadari serangan yang terjadi. Saat Casey bertanya berapa banyak orang yang datang bersama helikopter, Jordan menjawab bahwa helikopter itu sangat penuh, termasuk orang-orang yang tampak seperti kru pemasok, meski ia tidak tahu jumlah pastinya. Jordan kemudian mulai curiga dan bertanya apakah Casey berasal dari pasukan khusus. Casey menjawab dengan tenang bahwa ia hanyalah seorang juru masak, meskipun ia mengakui bahwa situasi saat ini terlalu berbahaya untuk terus berpura-pura seperti itu. Some special forces guy or something. Di Washington, tim Laksamana Bates mulai menganalisis kondisi persenjataan Missouri. Mereka memastikan masih ada 8 misil Tomahawk yang tersisa, semuanya dengan hulu ledak nuklir. Seorang kontak CIA kemudian mengungkapkan latar belakang William. Bertahun-tahun sebelumnya, William pernah dibiayai pemerintah dalam sebuah misi rahasia untuk membajak kapal selam Korea Utara. Pada awalnya, sifat nekat dan keberaniannya dianggap sebagai aset. Namun seiring waktu, ia menjadi semakin tak terprediksi hingga akhirnya melarikan diri saat upaya penetralan terhadapnya dilakukan. Kembali ke atas kapal, William menjadwalkan pertemuan dengan sebuah kapal selam sekutu. Tak lama kemudian, salah satu anak buahnya melaporkan bahwa 2 orang penyusup telah menghilang. Creel mengakui bahwa ia sebelumnya sudah memperingatkan agar lebih banyak pasukan dikerahkan. Sementara itu, Casey menyembunyikan Jordan di dalam sebuah lemari dan menegaskan bahwa ia hanya boleh ikut jika mampu tetap tidak terlihat. Jordan mengeluh karena ditinggal sendirian, namun Casey menegaskan bahwa resikonya adalah nyawa mereka sendiri. Be quiet. Hey, you're coming with me? You gotta be invisible. Tak lama kemudian, William dan Creel memasuki dapur dan langsung melihat tanda-tanda perlawanan. William segera menyimpulkan bahwa orang yang menghabisi anak buahnya adalah seorang yang sangat terlatih. Creel mencoba meyakinkan bahwa Casey hanyalah orang biasa, tetapi William tidak mempercayainya. Ketegangan semakin meningkat ketika microwave rakitan Casey tiba-tiba meledak, menegaskan bahwa ada sosok berbahaya yang bergerak di kapal. William pun memerintahkan agar arsip pribadi Casey segera ditemukan. Di pusat komando, Laksamana Bates mulai menyiapkan respon militer. Rencana awal adalah mengirim tim serbu untuk melumpuhkan radar dan sistem persenjataan Missouri. Namun jika upaya itu gagal, opsi terakhir adalah serangan udara penuh untuk menghancurkan kapal sebelum misil dapat digunakan.
Krill akhirnya menemukan berkas Casey bukan di arsip umum, melainkan tersimpan di lemari pribadi Kapten. Isi berkas itu mengungkap jati diri Casey yang sebenarnya, seorang operator tingkat tinggi dengan keahlian bahan peledak, pertarungan jarak dekat, serta stabilitas psikologis yang sangat baik. Saat Krill masih mencerna informasi tersebut, seorang bawahan kemudian datang melaporkan bahwa 2 anggota tim William lainnya kembali menghilang. William pun murka dan menyalahkan Krill karena gagal memeriksa latar belakang Casey sejak awal. Seal. Goddamn cook's a seal. Shut up and listen. Di bagian lain kapal, Jordan mengeluh tentang beratnya perlengkapan yang diberikan oleh Casey. Casey menanggapinya dengan nada sinis, menekankan bahwa ia bersedia membawa beban itu sendirian, asalkan Jordan siap menghadapi situasi berbahaya jika diperlukan. Ia berjanji akan kembali dengan cepat lalu pergi sendirian. Dalam perjalanannya, Casey berhasil melumpuhkan seorang penjaga dan mengambil perlengkapannya. Ia kemudian menurunkan sebuah sekoci ke laut dan memasang antena parabola darurat. Sementara itu, orang-orang William terus mengelas struktur kapal dan menyiapkan sistem untuk memindahkan misil. Dengan antena improvisasi tersebut, Casey berhasil menghubungi Laksamana Bates. Ia melaporkan bahwa Krill bekerja langsung dengan William dan bahwa para pembajak sedang membangun struktur untuk pemindahan misil. Bates memintanya berkoordinasi dengan tim serbu yang sedang menuju lokasi dan bertahan sampai mereka bergerak. With us, you understand that, and I want you to keep cool. Jordan yang mendengar cara Casey berbicara dengan Laksamana akhirnya menyadari bahwa Casey jelas bukan sekedar juru masak biasa. Casey mengakui bahwa kemampuannya memang jauh melampaui memasak. Ia lalu menyuruh Jordan kembali ke tempat persembunyiannya, sementara dirinya menuju area helikopter tempat para tentara bayaran berkumpul. Di dek atas, William berbincang dengan Krill mengenai rencana penggunaan $200 juta yang akan mereka dapatkan. Krill menyebut bahwa uang itu akan digunakan untuk membeli pengaruh dan kekuatan politik, mencerminkan ambisi besar mereka. Pada saat yang sama, Casey menyiapkan bahan peledak improvisasi dari cairan mudah terbakar dan sebuah granat dengan waktu singkat. Ketika para tentara bayaran menyadari keberadaannya dan mulai menembak, Casey memotong sebuah kabel dan meluncur dari dek. Tak lama kemudian, helikopter yang dipenuhi para penyerang meledak akibat bahan peledak yang telah ia pasang. Di dalam kapal, Jordan ditemukan dalam keadaan ketakutan dan mengaku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tepat pada saat yang genting itu, Casey muncul kembali, menyingkirkan beberapa penyerang dan menyelamatkan Jordan. Keduanya berlari kembali ke bagian dalam kapal dan mulai menyiapkan jebakan baru. Saat para pengejar mendekat, sebuah pintu palka meledak dalam kobaran api memperlambat laju mereka. William semakin frustasi dan mengeluh bahwa juru masak itu telah berubah menjadi masalah tanpa akhir. Krill kemudian mengklaim memiliki rencana baru, yakni mengaktifkan sistem sprinkler di haluan untuk membanjiri kompartemen tempat para awak ditahan. Tujuannya adalah memancing Casey agar mencoba menyelamatkan mereka, sekaligus meningkatkan peluang untuk menangkapnya. Sistem sprinkler pun kemudian diaktifkan dan air mulai memenuhi ruangan pertahanan. Saat bergerak menyusuri kapal, Casey dan Jordan mendengar ketukan kode Morse dari balik sebuah kompartemen tertutup. Casey segera menggunakan alat las untuk membuka palka, lalu menendang pintu hingga terbuka. Para marinir di dalamnya tampak lega melihat bantuan akhirnya datang. Tanpa membuang waktu, Casey menjelaskan situasi yang sebenarnya, membagikan senjata, dan mempersiapkan mereka untuk melakukan serangan balasan. What's that? Get the hell away from the hatch. Right. Look alive, gentlemen. We're gonna jump into the shit storm. Para pembajak mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sistem kapal menunjukkan lonjakan energi yang tidak normal,
Dan setelah dihitung, mereka menyimpulkan bahwa seluruh sistem persenjataan USS Missouri akan benar-benar mati dalam waktu kurang lebih 30 menit. Menyadari situasi mulai lepas kendali, Krill mencoba mengambil alih keadaan dengan cara menakut-nakuti awak yang tersisa. Ia menyiarkan rekaman kerusakan dan kekacauan di berbagai bagian kapal, berharap tekanan psikologis bisa mematahkan perlawanan. Mereka mulai dengan melumpuhkan para penjaga di sekitar haluan, mematikan sistem sprinkler yang sebelumnya digunakan sebagai jebakan, dan perlahan tapi pasti berhasil merebut kembali kendali sektor tersebut. Di tengah baku tembak yang semakin intens, sambungan komunikasi dengan Laksamana Bate sempat terputus. Panggilan radio justru dijawab oleh Jordan, membuat Laksamana kebingungan dan menanyakan siapa dirinya sebelum meminta berbicara langsung dengan Casey. Setelah menerima laporan singkat mengenai kondisi kapal dan pertempuran yang sedang berlangsung, Laksamana Bate sempat menegur Casey karena bertindak di luar izin resmi. Namun, menyadari tidak ada lagi pilihan lain, ia akhirnya memberikan persetujuan penuh agar Casey menggunakan cara apapun yang diperlukan untuk membantu tim penyerbu. Komunikasi pun diakhiri karena situasi semakin genting. SEAL Team 5 is en route. You understand that? As you right now to do whatever you can to aid in the arrival. You have some good luck there, sailor. I'm out. Casey kemudian memimpin serangan balik, menyusuri lorong-lorong kapal dengan cepat dan efisien. Satu persatu, tentara bayaran disingkirkan hingga mereka berhasil mencapai dek atas. Jordan sempat diminta untuk tetap di belakang, tetapi ia menolak ditinggalkan. Baginya, berada dekat Casey justru terasa sebagai tempat paling aman. Tak lama kemudian, tim penyerbu eksternal kemudian mulai mendekat dan identitas mereka berhasil dikenali. Melihat itu, William memerintahkan anak buahnya untuk membuka tembakan. Namun pada saat yang sama, sistem kapal akhirnya benar-benar gagal. Senjata macet, jaringan operasi lumpuh total, dan perintah tidak lagi bisa dijalankan. Dalam kondisi terdesak, para pembajak meminta bantuan dari kapal selam sekutu. Dari luar kapal, Casey mendengar suara helikopter mendekat dan memberitahu Jordan bahwa bantuan akhirnya tiba. Sayangnya, harapan itu pupus seketika. Kapal selam musuh menembakkan RPG dan menghancurkan helikopter-helikopter tersebut sebelum sempat memberikan bantuan apapun. Melihat situasi yang semakin kritis, Laksamana Bates mengambil keputusan ekstrem. Ia menyatakan bahwa serangan udara total adalah satu-satunya cara untuk mencegah peluncuran misil nuklir. Sementara itu, para pembajak mulai memindahkan misil Tomahawk ke kapal selam. Di sisi lain, Jordan membantu Casey membongkar granat dan bahan peledak untuk merakit sebuah bom improvisasi. Tanpa ragu, Casey menyelam ke laut dan berenang menuju kapal selam tersebut. Selama perjalanan, ia terdeteksi dan ditembaki. Bahkan ia sempat tertimpa jangkar, namun tetap memaksakan diri untuk maju. Dengan sisa tenaga, ia berhasil memasang bom dan meledakkannya, menyebabkan kerusakan parah pada kapal selam. Dalam kondisi terluka, Casey berenang kembali menuju USS Missouri. Saat seorang penyerang hampir menghabisinya, Jordan muncul tepat waktu dan berhasil menyingkirkan ancaman tersebut. Di dalam kapal, William dan Krill akhirnya menyadari bahwa kapal selam mereka rusak berat dan tidak mungkin menyelam. Krill masih bersikeras bahwa kapal itu bisa diperbaiki, tetapi William yang semakin tidak stabil justru bersumpah akan tetap menyerang Hawaii dengan segala cara. Pete melaporkan bahwa jaringan senjata Missouri masih offline, membuat situasi terasa semakin putus asa. Casey dan Jordan kembali bergabung dengan para marinir yang telah dibebaskan. Bersama-sama, mereka menganalisis kondisi kapal selam dan merancang serangan terakhir. Di saat itulah, Casey menyadari bahwa meriam utama di dek ternyata masih memiliki proyektil yang bisa digunakan.
Ketika keadaan semakin genting, Pete akhirnya berhasil mengaktifkan kembali sistem persenjataan kapal. Tanpa membuang waktu, Casey dan para marinir memuat Mariam dan menembakkan peluru pertama berupa suar sebagai peringatan. Tembakan ini menciptakan kepanikan di pihak pembajak tanpa menimbulkan kerusakan nyata. Setelah menyesuaikan elevasi meriam, mereka lalu menembakkan amunisi sungguhan. Tembakan pertama meleset tipis, membuat para pembajak panik dan berusaha menyelamkan kapal selam secepat mungkin. Namun, Casey dan timnya segera memuat ulang, melakukan perhitungan yang lebih presisi dan menembakkan peluru berikutnya. Kali ini, tembakan tersebut menghantam sasaran secara langsung dan menghancurkan kapal selam itu sepenuhnya. Melihat semua runtuh, William kehilangan kendali. Ia mulai melontarkan kalimat-kalimat kacau tentang masa kecilnya, kartun Sabtu pagi, dan bagaimana kekacauan membuat seseorang merasa hidup. Dalam kondisi mental yang tidak stabil, ia memerintahkan semua orang meninggalkan dek dan meluncurkan 2 misil Tomahawk, lalu duduk diam seolah menunggu kehancuran yang tak terelakkan. Di pusat komando, laporan masuk bahwa misil-misil tersebut akan mencapai Honolulu dalam waktu 24 menit. Perintah pun segera diberikan agar jet tempur dari Pearl Harbor lepas landas untuk melakukan pencegatan. Di balik layar, agen-agen CIA menyepakati bahwa seluruh kesalahan akan dialihkan kepada juru masak kapal, sebuah keputusan yang mencerminkan upaya perlindungan politik mereka sendiri. Casey meminta Jordan mengambil kembali perangkat komunikasi. Ia bersama seorang marinir berlari menuju Sekoci untuk mengambil radio tersebut, sementara Casey menghadapi sisa tentara bayaran yang masih menghalangi jalur menuju Anjungan. Casey akhirnya tiba di ruang navigasi dan berhadapan langsung dengan William. William mengklaim bahwa mereka sebenarnya sama, 2 orang yang dibentuk oleh kekerasan dan konflik. Namun, Casey menolak mentah-mentah anggapan itu, menegaskan bahwa perbedaan mereka terletak pada prinsip. Keduanya terlibat dalam pertarungan jarak dekat menggunakan pisau, sebuah duel sengit antara 2 profesional terlatih. Setelah perjuangan berat, Casey berhasil mengungguli William, membuatnya kehilangan keseimbangan dan merebut kunci peluncuran. Di luar kapal, sebuah F-18 berhasil menghancurkan salah satu misil di udara. Casey segera menghubungi Laksamana Bates melalui radio. Ia diberitahu bahwa hanya tersisa 1 misil yang masih aktif. Kode pembatalan pun dibacakan, dimasukkan oleh Casey, dan beberapa detik sebelum mencapai target, misil terakhir itu hancur dengan sendirinya. Sorak kemenangan bergema di seluruh Anjungan melalui sistem kapal. Beberapa waktu kemudian, seorang dokter memeriksa luka-luka Casey di dek dan menyarankan agar ia segera dibawa ke ruang medis. Casey mengaku takut jarum suntik memicu tawa di sekitarnya. Para marinir meminta ia memperagakan beberapa gerakan bertarung, dan di tengah suasana lega itu, Casey dengan santai menarik Jordan dan mencucusnya secara tiba-tiba. Akhirnya, USS Missouri tiba di San Francisco. Para awak yang selamat berbaris rapi di dek, memberikan penghormatan terakhir kepada rekan-rekan mereka yang gugur. Misi terakhir kapal legendaris itu pun ditutup dengan penuh kehormatan dan keheningan. Tamat. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk di komentar kemanapun kalian suka. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.